Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan para tokoh masyarakat, para kiai dan DKM Musola Al-Islah dan serta Bapak Ibu sekalian yang hadir di musola hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang membawa umat kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhirnya. Yang ketiga, tidak lupa saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada DKM Musola Al-Islah karena telah memberikan saya sedikit waktu untuk foto di depan bapak dan ibu-ibu sekalian dengan judul Surat Anas. Jadi di sini saya ingin menafsirkan surat Anas. Mengapa surat Anas itu diawali dengan kata kul? Karena Allah itu ingin menekankan kepada umat muslim, kepada umat manusia bahwasanya Al-Quran itu adalah bukan buatan Nabi Muhammad SAW, melainkan buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ, makanya kenapa surat Anas itu diawali dengan kata kul. Kemudian lanjut dengan A'udzubirobbinas, yaitu aku berlindung kepada Tuhan manusia. Dari sini artinya adalah kul a'udzubirobbinas, yaitu adalah suatu penekanan bagi kita bahwasanya kita itu harus minta perlindungan, meminta segala sesuatu itu kepada Allah, tidak boleh selainnya. Yang kedua itu Malikinas. Malikinas, kenapa Allah menyebutkan sifatnya yaitu yang kedua Malikinas? Malik itu adalah artinya raja. Bahwasanya raja adalah suatu yang dapat menetapkan sesuatu. Yang ketiga Ilahinas. Mengapa Allah juga memilih kata ilah sebagai sifat? Karena ilah artinya adalah Tuhan, Tuhan yang disembah. Padahal artinya adalah sama-sama Tuhan manusia, tetapi beda maknanya. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya di dalam surat Anas ini ada suatu keburukan yang sangat berbahaya. Makanya Allah itu menyebutkan kepada memunculkan 3 sifatnya, yaitu yang pertama Rabb, yang kedua Malik, dan yang ketiga adalah Ilah. Beda dengan surat Al-Falaq. Kalau surat Al-Falaq itu Allah menyebutkan satu sifat untuk melawan 4 keburukan, yaitu Allah cukup menghadirkan kata Rabb, yaitu Tuhan, Tuhan yang manusia, dengan untuk melawan keburukan, yaitu keburukan ciptaannya, keburukan gelapnya malam, keburukan perempuan-perempuan penyihir, dan keburukan orang yang dengki. Dari situ bahwasanya ada penekanan dalam surat Anas bahwasanya kita itu harus berlindung, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keburukan yang ada di dalam dada manusia itu sangat berbahaya. Bisikannya padahal hanya cuma sesaat, tetapi dapat menyebabkan penyesalan yang sangat dalam.
Yang pertama adalah yang utama, karena kita panjatkan puja bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan yang kami sehat, yang masih mengajarkan Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul untuk Allah berharap. Yang kedua, semoga tentang kita junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari dunia zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Yang ketiga, terima kasih saya berdoa kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan saya kesempatan berdiri di sini untuk menyampaikan amanah dari keluarga besar Bapak Hukum. Kali ini saya akan membawa suatu dengan tafsir surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kalau biasanya diartikan sebagai Tuhan, namun dalam konteks Tuhan yang masing-masing, kata Allah sendiri berasal dari punya Allah dan orang yang benar. Allah ingin menunjukkan dalam ayat yang pertama ini bahwa Allah itu bukan Tuhan yang hanya membentuk segala sesuatu, tapi Allah ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya. Bagaimana Allah memberi kita semua yang memberikan amat semangat ini. Di ayat yang kedua, Al-Nas, arti dari hari ini adalah raja. Allah itu menunjukkan bahwa Allah adalah raja seluruh dunia. Allah lah dasar buku benar-benar dari segala sesuatu di dunia ini. Allah juga menunjukkan hukum di akhirat nanti. Yang ketiga, Ilahin Nas, yang artinya sembahyang manusia. Allah itu disebutkan dalam surat Al-Jin, tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Allah itu sebenarnya tidak membutuhkan ibadah kita. Allah yang Maha Agung tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Allah memiliki rasa ibadah dan ibadah merupakan syukur, bentuk bersyukur dari kita atas nikmat yang telah kita terima selama ini. Yang saya rasakan sebenarnya, Allah memberikan kita perbuatan yaitu Allah yang punya yang sama, Allah sebagai sebagai manusia, Allah ingin mengingatkan kita bahwa sesuatu yang paling berbahaya adalah kejahatan yang berbisik ke dalam diri kita. Sebuah kejahatan tersendiri yaitu bisikannya setan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa inna syaitana jazibun fil qalbi insan. Sesungguhnya syaitan itu berletak di hati manusia. Kita itu sebagai manusia sebenarnya sudah diberbuat dengan syaitan zaman dulu kala, sejak zaman pertama kali manusia diciptakan yaitu zamannya Nabi Adam. Dari situ kita sudah mulai berperang dengan syaitan. Tapi Allah tidak tinggalkan kita sendirian dalam medan perang itu. Allah memberikan kita berbagai kekuatan senjata, yaitu dengan nama-namanya. Kita disuruh berhitung dengan nama-nama Allah yang agung dan segala keburukan syaitan itu. Al-Qadim berfirman sebenarnya bisikan dalam dadanya manusia. Bisikan syaitan ini tidak terlihat, itu tersembunyi. Tidak ada yang tahu kapan datangnya, tidak tiba-tiba aja bisa terlintas dalam pikiran kita suatu perbuatan buruk. Bisa tiba-tiba terlintas suatu perbuatan maksiat. Padahal sebelum itu tidak memikirkan apa-apa. Ini yang disebut dengan bisikan syaitan. Banyak pelaku kejahatan yang hanya akan bisikan syaitan saat ini dia berdoa sehingga melakukan hal tersebut. Bisikan ini harus kita hindari. Kita harus hati-hati betul dalam menghadapi bisikan ini. Karena godaan seperti itu dapat menimbulkan kesalahan untuk selamanya. Minal jinnati wan nas. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي بعده أما بعد. Yang kula hormati para kiai, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, khususnya PKM Musola, dan kula hormati Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan Bapak Ibu, kula Sandi Pratama. Asal kula si Bogede, aslinya Bu Pak Bogede, cuma kontrak yang Palian. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji
puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul dan sholat subuh berjamaah yang insyaallah diberkahi oleh Rabbul Alamin. Dan yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah zaman dari zaman kegelapan sampai zaman terang seperti subuh hari ini. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengizinkan saya untuk mengisi kuliah subuh pada subuh kali ini yang berjudul membahas surat An-Nas atau mentafsirkan surat An-Nas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat An-Nas ini, kenapa Allah menaruh surat An-Nas ataupun An-Nas ini sebagai manusia di akhir? Karena kita insya Allah karena Allah kita adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, saya surat An-Nas ini menjelaskan bahwasanya apa sih kejahatan dalam diri kita ataupun bisikan. Kita baca bareng-bareng semuanya. Mohon izin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi surat An-Nas ini menjelaskan bahwasanya bisikan yang di dalam diri kita adalah setan dan manusia. Ayat pertama, kalimat pertama, qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhan, an-nas, manusia. Qul yang pertama, Allah ingin menunjukkan bahwasanya katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu. Jadi qul yang pertama adalah Allah yang menunjukkan bahwasanya Quran itu buatan Allah, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kalimat yang kedua adalah a'udzu, artinya aku berlindung kepada birabbi, kepada Tuhanmu. Birabbi asal kata dari robba yurabbu yang artinya memelihara ataupun menjaga kita. Jadi An-Nas, manusia. Jadi Allah itu yang memelihara kita, yang memelihara kita. Contohnya dari kita sebelum lahir di dunia ini ataupun sebelum munculnya kita di dalam rahim kita, Allah sudah menjaganya dengan cara rata-rata bayi itu itu makan dan minum, mengeluarkan rata-rata manusia itu makan dan minum itu mengeluarkan kotoran ataupun buang air kecil. Tapi bayi semuanya di dalam itu makan Bu, Pak, dari mulutnya seorang ibu. Tapi Allah sudah menjaganya dari tulang rusuk dan tulang belakang yang menahan. Jadi bayi itu tidak disebut buang air besar dan buang air kecil. Jadi ayat yang kedua, malikin nas, raja manusia. Ayat yang ketiga, ilahin nas. Allah menyebutkan langsung tiga sekaligus berbeda dengan Allah SWT. Langsung sekaligus namanya Rabbu, Maliki, dan Ilahi. Jadi tiga sekaligus. Kenapa? Karena dalam diri kita ataupun setan kita dalam diri kita itu sangat berat untuk dilawan. Mata ketika kita lagi maksiat bisa menghindar. Telinga ketika kita lagi mendengar sesuatu yang buruk bisa ditutupin. Mulut ketika kita lagi gibah ataupun yang lain-lain itu bisa diam. Tapi hati ketika kita sedang bermaksud, ketika kita sudah berpikiran kemana-mana, tidak bisa ditutupi, tidak bisa ataupun
susah. Jadi Allah ingin menekankan bahwasanya aku nih yang memeliharamu. Maliki yang kedua artinya adalah raja. Jadi yang memutuskan ataupun yang memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Jadi bahwasanya ketika kita sudah ditakari bahwasanya rezeki segini, Allah tuh tahu takarannya manusia, kapasitasnya manusia. Ketika kita diberi oleh Allah suatu kenikmatan segitu, berarti Allah tahu. Ketika kita sudah diberi, misalnya contoh diberi uang yang banyak, takutnya kamu tuh ketika sudah diberi uang yang banyak, takutnya jauh denganku, takutnya meninggalkanku, meninggalkan sholatku, tidak menyembahku. Jadi bahwasanya ketika kita sudah diberi nikmat, walaupun itu bagi kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita ataupun tidak keinginan kita, maka bersyukurlah, karena itu ketetapan Allah, mana yang benar, mana yang salah. Yang ketiga adalah ilahinas, Allah itu tempatnya disembah. Jadi tidak ada selain Tuhan selain Allah. Jadi sudah diputuskan, sudah dipenjaga, sudah menjaga kita dan memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Hendaknya kita bersyukur, hendaknya kita menerima padanya, dan lalu kita hendaknya bersembah atau beribadah contohnya seperti salat subuh pada hari ini. Dan yang ketiga, yang keempat, min syarril waswasil khannas. Yang keempat, jadi bahwasanya dari kejahatan yang membisikkan kita secara sembunyi. Jadi kejahatan yang membisikkan kita itu maupun dari telinga, dari hati, itu sembunyi. Biasanya tiba-tiba muncul aja pengen gibahin orang, pengen ngapain kejahatan, bisa pengen ini. Itu tiba-tiba muncul dalam diri kita sendiri. Yang kelima, Insyaallah waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas, dalam dada atau hati manusia, dalam hati manusia membisikkan ataupun yang lain-lain. Dan itu kata Allah, jika kita sudah tersesat ataupun lupa dengan Allah, maka ingatlah kepadaku, siapa yang memeliharamu, siapa yang menjagamu, siapa yang menciptakanmu, siapa yang menentukanmu. Jadi ketika kita sudah lupa dengan Allah, maka ingatlah bahwasanya siapa yang dulu kita pernah dijaga, siapa yang menciptakan kita, maka kita ingatlah. Dan ayat yang ke-6 yaitu minal jinnati wan nas, dari golongan jin ataupun manusia. Bisa dengan setan itu Bapak Ibu yang menurut Allah tidak nganggur ataupun tidak diam. Setan itu disuruh oleh rajanya yaitu iblis. Iblis itu menyuruh setan-setan untuk menggodai seluruh manusia agar manusia masuk ke dalam neraka. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khususnya usiku menafsi Allah, saya juga manusia diri saya sendiri. Jadi untuk menahan itu semuanya itu ada 3. Yang pertama adalah berbalas zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Dan yang kedua, pilih-pilih ketika ingin melakukan itu tuh benar atau salah, itu tuh dari Allah ataupun dari iblis, itu tuh dari setan atau dari kita. Jadi harus dipilih-pilih itu tuh benar atau salah. Jadi ayat yang ketiga yaitu untuk menahan itu semua harus mengetahui bahwasanya kita tuh lagi perang menghadapi setan-setan, menghadapi iblis-iblis dengan keburukan itu. Harus rata-rata orang yang perang itu harus siaga. Jadi sebelum ada setan kita harus tahu, oh itu dari setan, harus siap melawannya. Jadi harus melawan nafsu kita, melawan keinginan keegoisan kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Mohon ya Bu, Pak, mau lagi belajar. Soalnya disuruh oleh pengasuh pada pesantren oleh guru saya untuk mengisi kultum ataupun kuliah subuh di musola-musola atau mengabdi di masyarakat.
mohon ibu. Kulo mondok di pesantren Darul Rahman di Bodebetan di buka layar. Kalau pikir sawung, mohon izin dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di Masjidil Nahdlatul Iman ini yang insyaallah berkah ini. Selanjutnya tak lupa kita curahkan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti pada sore hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ketua DKM yang telah mengizinkan saya untuk mengisi kultum pada sore hari ini. Tak banyak yang saya sampaikan pada sore hari ini. Saya hanya ingin mengamalkan ilmu saya yang saya dapatkan di ma'had. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita harus bersabar. Ada kata-kata mutiara yang dalam mafuzat itu disebutkan yang mungkin tidak asing didengarnya. Dalam mafuzat kedua disebutkan mansobarul ghafiro, yang artinya barang siapa yang bersabar maka beruntunglah ia. Maksudnya apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang kesabaran. Jadi kita ketika mendapatkan musibah itu disarankan kita untuk bersabar. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, ya memang itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Apa yang dikasih oleh Allah itu ya terima aja. Kita harus bersabar dalam menghadapi hal apapun itu. Contohnya musibah apa yang pernah kita alami. Misalnya orang tua kita meninggal, emang itu sudah ditetapkan oleh Allah dan emang sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa orang tua kita akan meninggal. Di situ kita hanya harus bersabar, harus menerima. Bagaimana caranya ya kita bisa menerima semuanya, karena apa yang kita sabarkan itu, apa yang kita ikhlaskan itu akan menjadi sebuah mungkin hadiah dari Allah dan lainnya. Ada juga mafuzat yang ke-8 itu menjelaskan bahwa as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Bersabarlah sebelum kamu melakukan sesuatu ataupun tidak. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Jami' Al-Aulia yang insyaallah mulia. Yang kedua, tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sore hari ini. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak DKM Masjid Jami' Al-Aulia serta jajarannya yang telah mempersilahkan saya untuk di depan teman-teman, depan bapak sekalian. Saya akan membawakan kultum yang berjudul surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah. Celakalah bagi para setiap pengumpat dan pencelah. Para ulama juga menjelaskan, humazah adalah orang yang suka menghina orang lain dari tindakan atau isyarat.
Sedangkan mumaza adalah orang yang suka mencela dan merendahkan orang lain dengan ucapannya. Dalam Islam juga melarang bahwasanya kita tidak boleh merendahkan orang lain, dan baik dengan merendahkannya atau sikap atau membicarakannya dari belakang. Kalau kita lihat kehidupan sekarang, ayat ini sangat relevan. Di zaman media sosial misalnya, banyak orang dengan mudah menghina orang lain, mengejek dan mempermalukannya di komentar atau postingannya. Mungkin kita mengira itu hanya candaan, kita mengira itu hanya kritik. Tapi jika di dalamnya ada unsur merendahkan martabat orang lain, itu adalah peringatan keras termasuk peringatan keras dari Allah dalam surat ini. Allah tidak main-main. Bahkan dalam ayat pertama Allah menyebutkan wail, yang berarti ancaman kecelakaan atau azab yang sangat berat. Kemudian Allah menjelaskan sifat lain dari orang tersebut, allazi jama'a malan wa addada, yaitu orang yang mengumpulkan hartanya dan mengitung-hitungnya. Artinya orang yang sibuk menumpuk hartanya dan dia merasa bangga dengan kekayaannya. Lalu karena itu dia berani merendahkan orang lain. Padahal di sisi Allah kemuliaan bukan diukur dari harta, tetapi dari ketakwaan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang ketakwaannya itu tinggi. Allah kemudian menggambarkan kesalahan cara Misalnya kita mengucap kata-kata kasar atau orang sopan, orang mungkin
Pencela itu adalah orang yang sering mengejek dan memanggil orang dengan panggilan yang buruk. Jadi kita ini manusia itu manusia yang paling sempurna, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu besar. Kita mengejek ciptaan Allah yang menurut Allah sempurna itu, memang kita punya apa? Mengejek ciptaan Allah yang Allah sempurna. Jika kita mengejek orang yang jika kita mengejek sama manusia, berarti kita sama saja mengejek ciptaannya, mengejek penciptanya. Jadi kalau kita mengejek sama manusia, berarti kita mengejek Allah juga, karena Allah telah menciptakan kita. Dan orang seperti itu akan masuk ke dalam neraka wail. Neraka wail itu neraka paling berat. Mungkin yang saya tahu dari kiai, neraka wail itu 11-12 sama neraka jahanam. Itu ayat pertama. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Ayat kedua, alladzi jama'a malan wa 'addada. Itu artinya orang yang suka mengumpulkan harta. Yang masuk mengumpulkan harta itu adalah orang yang sering menumpuk hartanya dan tidak pernah disedekahkan dan tidak pernah berzakat. Sebenarnya kita boleh menyimpan harta, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu warga sekitar, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam. Atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat mushola ini yang insyaallah mulia. Yang kedua, tak lupa saya sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti malam hari ini. Yang ketiga, tak lupa saya berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mengizinkan saya berceramah yang berjudul Waktu. Bersyukurlah kita bisa diberi waktu oleh Allah SWT dan kita bisa diberikan bertemu Ramadan dan 10 terakhir yang mulia ini. Jadi waktu itu sangat mahal. Ada di dalam muzot yang berbunyi, al-waktu asmanu minad dahabi. Waktu itu tidak bisa dibeli. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Jadi waktu itu mau dibeli sama apapun tidak bisa dibeli, tidak bisa diulang karena waktu itu sangat mahal. Apalagi di bulan puasa ini yang sangat mulia. Puasa pahalanya dilipat gandakan. Jadi kita itu harus melakukan hal yang baik. Contohnya seperti membaca Al-Quran, berbuat hal yang baik, tidak boleh maksiat, tidak boleh pacaran, apalagi mokel. Warga-warga sekitar kita itu harus menahan hawa nafsu dari maksiat. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah,
pernikahan, awal pernikahan ini dan dapat dan tapi waktu itu sangat semuanya ada sudah beberapa hari karena sudah lagi beberapa karena itu beberapa hari lagi waktu itu berjalan sangat cepat kita akan ditinggali oleh puasa gimana perasaan bapak dan ibu ketika puasa apakah sedih atau senang tidak puasa jika puasa yang sudah tapi kita yang meninggal puasa karena puasa yang berbuat itu masih ada kita pada depan bisa saja berbuat pada Subhanahu wa Ta'ala jadi kita berdoa saja agar puasa yang depan bisa berkumpul lagi dan untuk semakin kali dunia dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para sesepuh dan yang terhormat Bapak dan Ibu, saya di sini berterima kasih kepada KRT yang telah mengizinkan saya berkunjung di depan Bapak dan Ibu. Saya berkunjung di sini yaitu amanah dari Kiai Masuk Pondok Pesantren Darul Hikmah, yaitu kultum yang berjudul Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Di sini Allah yang menyampaikan bahwasanya berlindunglah kepadaku maka aku akan melindungimu. Malikin nas, Raja manusia. Bahwasanya Allah yang menyampaikan bahwasanya tidak ada yang setara dengan dirinya. Ilahin nas, sesembahan manusia. Sembahlah Allah maka Allah akan memberimu rezeki dan nikmat yang banyak. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan dari kejahatan setan yang berbisik, setan yang bersembunyi. Itu ayat itu seperti ayat yang pertama. Allah yang mengatakan berlindunglah kepadaku maka aku akan melindungimu dari bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang bersembunyi di dalam dada manusia. Jadi setan itu bersembunyinya di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia.
Jin itu berbisik seperti untuk membuat kita berbuat seperti menolong, mencuri, ataupun tidak mengikuti sholat. Jika manusia itu seperti membisikkan kita untuk tidak sholat tarawih ataupun mokel dan untuk berpuasa. Di sini surat An-Nas mengajarkan kita banyak sekali, seperti untuk berlindung kepada Allah dan berhati-hati kepada bisikan-bisikan. Mungkin sekian kurikulum dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah menyampaikan materi-materinya, apa yang disampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua yang mendengarkan. Maka itu bahwa tadi yang apa yang disampaikan bahwa jin atau setan itu tersembunyi di badan kita untuk mengganggu. Sebenarnya puasa aja puasa, sebenarnya terawih aja terawih, nah itu supaya ada sampai kemudian nang jin setan nang bakal mengganggu kita di kula-kulaan kabeh kan gawe keselamatan diri kula. Ada sampai bahwa kula ini bakal dibasuhkan Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan sholat tarawih di masjid karunia yang insyaallah mulia. Yang kedua, salawat serta salam kita kepada baginda kita besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah dan yang telah berlaku di malam. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada pembawa acara, kepada Bapak Ikan yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk pada malam hari ini yang berjudul surat Al-Ma'idah. Dalam rangkaian surat yang menjelaskan Islam bukan hanya sholat, puasa, zakat, tetapi sholat kepada sesama. Itu nilai Islam. Muslim yang menjaga dirinya dari menyakiti orang lain, baik fisik maupun lisan, dia muslim yang sejati. Imam Syafi'i mengingatkan bahwa masa muda adalah masa emas untuk belajar. Kalau sudah melewati masa itu, manusia semakin tua, semakin melemah, tetapi kesibukan semakin bertambah. Ada orang yang berpikir bekerja di masa muda dan belajar di masa tua. Kemudian dia menyesal karena saat dia tua, dia sudah melemah. Jadi jangan menyanyiakan masa muda untuk belajar. Jangan menganggap mendapatkan uang di masa muda itu sesuatu yang besar. Selagi orang tua kita masih mampu, orang tua yang begitu itu yang membekerjakan anaknya. Mungkin menurut itu bosannya sekarang, tetapi nanti pasti bermanfaat dan harus diperjuangkan. Islam juga tidak hanya mengajarkan sholat, tetapi kita harus menjaga hubungan dengan manusia. Hidup itu ada dua jalur, Abdul Allah dan Abdul Menas. Ya, kita yang mungkin di surat Al-Ma'idah. Umat yang keempat diawali dengan kata wali. Wali ini memiliki beberapa arti. Salah satunya itu neraka wali. Neraka wali itu neraka yang paling berat ditanya menurut riwayat. Kemudian ada yang mengartikannya sebagai kecelakaan atau celaka. Kita tidak seperti umat, artinya kita dalam bahaya. Berbeda dengan umat. Umat itu artinya mencela. Kalau umat artinya pengumpat. Pengumpat itu orang yang suka berkata kotor, apapun itu, kata-kata kasar.
Ucapan ini jangan dianggap remeh. Walau diplesetin, Allah yang langsung memberitahu, wahai celaka, dosa besar, ini bukan dosa kecil. Karena kata-kata itu bisa merusak tali silaturahmi. Kalau lemah arti berjalan, berjalan itu mengejek orang lain, fisik atau apapun itu, ini dosa besar. Allah sendiri yang mengatakan, bukan hadis atau apapun itu, tapi ini ayat Al-Quran. Kalau kamu berani mengejek orang lain, sebetulnya kamu sedang mengejek penciptanya. Jika perbedaan kamu menerima dengan ikhlas, kita bisa lebih mulia. Jangan pernah kecewa dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Jangan sibuk mempercantik wajahmu, jangan sibuk mempercantik hartamu. Sibuklah mempercantik hatimu dan sibuklah mempercantik ilmumu. Kemudian orang yang masuk neraka wahil, orang yang mengumpulkan harta-harta dan pengikutnya, alladzi jama'a wa 'addada. Kita sebetulnya boleh mengumpulkan harta. Sayyidina Utsman itu kaya raya, tapi kalau sudah wa'addada, itu menghitung-hitungnya sudah nggak boleh. Maksudnya berpikir dalam setiap pekerjaan itu ada uangnya, hitung-hitungan dengan uang. Bahkan dalam kegiatan sosial, pikirannya hanya uang dan uang. Jika di masyarakat kita disuruh untuk membersihkan lingkungan seperti kerja bakti dan gotong royong, itu untuk belajar ikhlas. Orang yang berpikir uang terus masuk neraka wahil. Uang itu penting, tapi jangan mementingkan uang, karena akhirnya akhirat. Uang gak akan dibawa mati. Orang yang berbicara uang mengira harganya akan mengekalkannya. Ya sahabat nama Abu Abdullah padahal sesungguhnya dia akan masuk ke dalam neraka utama. Lain berada Nabi utama. Mama adalah neraka utama. Dan apakah aku neraka utama itu? Api utama itu, neraka utama itu api Allah yang sangat menyala-nyala, yang membakar sampai ke dalam hati, yang itu seberapa sambil diikat di tiap-tiap. Itu contoh orang yang tidak menjaga perkataannya dan orientasinya hanya uang, dunia saja. Imam Syafi'i pernah bertanya kepada salah satu santri, apa hal yang paling tajam di dunia ini? Hal yang paling tajam itu lisan. Kalau umatnya sudah kotor, itu sudah selesai. Dari awal habis semuanya. Tangan jelalatan, mata jelalatan, kaki jelalatan, semuanya kelihatan. Tapi kalau lisan itu kelihatan sama Allah. Allah dalam hidup. Hidup kamu akan sulit jika tidak dapat dari orang tua. Karena dari Allah ada di orang tua. Maka jaga lisanmu apalagi kepada kedua orang tuamu. Kemudian hukumnya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan rahmat dan sayangnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama astagfirullah. Yang kedua, salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada DKM Salam yang telah mengizinkan saya
Hal ini sudah tercatat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Pada surat Al-Baqarah menjelaskan tentang ikhlas beribadah dan beragama. Apabila dalam beribadah tidak berinteraksi dengan hati yang ikhlas, maka akan membuat itu menjadi tidak benar. Dalam beramal, kita akan mendapat pahala yang besar serta balasan yang dilipat gandakan. Semua itu bisa kita dapatkan dengan catatan harus ikhlas karena Allah. Bukan karena ingin dapat pujian atau dilihat dengan orang lain. Dalam menjalankan kehidupan, kita sering sekali mendengar dan mengatakan aku ikhlas atau kalimat yang mirip dengan itu. Imam Al-Ghazali pernah menyatakan hakikat ikhlas ialah kemurnian atau tulus. Niat dari hal-hal yang bisa mengakali ikhlas motorinya, dan biasanya para ulama sering menaruhkan ikhlas lainnya surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Tapi di dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata satupun yang ikhlas. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu baik. Kamu yo sih. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu jamaah salat tarawih Musholla Laudatul Banin. Dan yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya sehingga kita dapat menunaikan sholawat tarawih pada malam hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pokoknya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya yang kita rasakan saat ini. Yang ketiga, berdiri saya di sini untuk melaksanakan tugas dari Pondok Pesantren Rahmah yang menugaskan saya untuk belajar berbicara di depan Bapak Ibu sekalian yang saya berjudul keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dalam hadis riwayat Muhammad
dikatakan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Syawal, maka ia mendapatkan pahala seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Utamanya itu termasuk yang pertama, mendapatkan puasa seperti setahun penuh. Misalkan apabila kita berpuasa 30 hari dari bulan Ramadan, dikalikan 10 sama dengan kita berpuasa seperti 300 hari. Dan apabila kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dikalikan 10, maka kita seperti berpuasa selama 60 hari. Apabila ditotalkan, semuanya menjadi 360 hari, seperti perhitungan pada bulan Hijriah. Yang kedua, melatih istiqomah. Kita sudah melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari. Maka di situ Allah menguji kita, apakah kita masih sanggup untuk berpuasa lagi atau tidak, masih ingin menjalankan kebaikan atau tidak. Maka pada bulan Syawal Allah menguji kita dengan berpuasa selama 6 hari. Yang kedua, melengkapi kekurangan pada puasa Ramadan. Apabila pada puasa Ramadan kita belum melengkapi kesyaratan atau syarat apabila kita memiliki kekurangan pada puasa Ramadan, maka pada bulan Syawal ini kita melengkapinya atau menyempurnakan puasa tersebut. Yang keempat, mendapatkan cinta Allah. Pada kesempatan di bulan Syawal, ini Allah menguji kita apabila kita masih mau nggak, kita masih menginginkan kebaikan atau tidak. Apabila kita masih ingin, maka Allah akan memberikan pahala yang seganjar dengan apa yang kita lakukan. Betul, udah. Kiranya cukup. Kiranya cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Umar bin Khattab dan yang saya hormati para jamaah sekalian. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yaitu salah satunya nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah mulia dan barokah ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti pada hari ini. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada Ketua DKM Masjid Umar bin Khattab dan para jamaah sekalian yang memberikan saya waktu untuk berkultum di masjid ini. Sebelum saya lanjut kultum, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Alfiah Naim dari Pondok Pesantren Darul Rahmah. Berdirinya saya di sini, saya diberi amanah oleh guru saya, Kiai saya, Kiai Haji Warsoyinata SMA, untuk berkultum di masjid daerahnya yang berjudul Bulan yang Dinanti-nanti Umat Nabi Muhammad. Ada yang tahu nggak bulan yang dinanti-nanti umat Nabi Muhammad itu apa? Ramadan. Bulan yang dinanti-nanti umat Nabi Muhammad adalah bulan Ramadan. Mungkin pada tahu nama-nama bulan dalam Islam. Di sini saya akan memberitahu lagi. Bulan-bulan dalam Islam ada 12, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu nama-nama bulan dalam Islam. Di antara banyak bulan, ada satu bulan, yaitu bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa, yang artinya menahan diri. Di bulan suci Ramadan juga adalah bulan yang menitipkan. Pahala kita akan dilipat gandakan dan dosa juga akan dilipat gandakan. Kenapa Allah mewajibkan kita untuk berpuasa? Padahal puasa adalah kesulitan.
puasa itu sulit, berarti dia belum mengerti tentang puasa, karena tidak mungkin pencipta tidak menyayangi ciptaannya. Ibaratnya gini, setiap kesulitan pasti ada keindahan. Misalkan ada kuli panggul di pasar melihat ada 10 kalung besar, dia pasti akan senang karena dia tahu setelah mengangkat 10 kalung besar itu dia akan mendapatkan uang. Sama seperti kita sekarang sedang menahan lapar dan hawa nafsu yang menurut kita puasa itu sulit. Tapi setelah menyelesaikan puasa selama 1 bulan lebih itu, nanti kita akan mendapatkan THR. Itulah hakikatnya puasa ini memang sulit bagi yang tidak tahu filosofi dan hikmahnya. Jika tidak mengerti, pasti dia laksanainya berat. Orang yang puasa akan mendapatkan 2 kegembiraan, yaitu ketika berbuka puasa dan ketika bulan Ramadan, dan ketika Lebaran. Bagi orang yang hatinya dibuka oleh Allah, mereka menjadikan puasa ini nikmat dan menyenangkan. Taqabbalahu minna wa minkum. Mungkin itu saja kultum dari saya. Kalau banyak salah itu datangnya dari saya, dan kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran untuk mangkola wa la tamdur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat DKM Masjid Jami Al-Aulia beserta jajarannya dan tokoh masyarakat serta warga setempat yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Jami Al-Aulia yang insyaallah mulia. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang seperti sore hari ini. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Jami Al-Aulia serta tokoh masyarakat yang mengizinkan saya untuk kultur tentang kalian yang berjudul Ramadan sebentar lagi pergi. Ramadan sebentar lagi pergi, dunia menanti dengan kejam. Tidak disangka hari demi hari, malam demi malam yang kita isi dengan ibadah tidak disangka akan selesai. Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Iya full lah.
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 123 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan dalam kandungan kita diberi makan oleh ibunda kita setengahan makannya dengan ibunda kita. Tapi kenapa bisa dalam perut manusia terdapat manusia lagi? Karena Allah beri tulang belakang dan tulang rusuk. Allah juga memberi banyak nikmat agar kita terjaga dalam perut. Buktinya, ketika ibu kita makan, kita tidak ikut mengeluarkan kotoran kan? Allah menjaga kita dalam perut kita. Itu adalah urusan Allah. Karena sesungguhnya keburukan hati-hati kita itu datang tiba-tiba datang, padahal itu hal yang buruk. Karena sesungguhnya jin dan setan itu tidak menganggur. Jin dan setan ingin kita masuk bersama ke dalam nerakanya Allah. Tapi kan Ramadan biasanya semua setan dan jin itu dikurung. Sebenarnya, iya, Allah juga melahirkan kita dalam bentuk sebaik-baiknya. Hanya karena kebiasaan melakukan hal buruk yang membuat kehidupan kita menjadi jelek. Beberapa cara agar kita terlindung dari kejahatan yang dalam bercanda manusia, yaitu perbanyak berzikir, entah itu zikir apapun itu, karena itu dapat melindungi kita dari kejahatan yang berada dalam bercanda manusia. Karena kejahatan dalam bercanda manusia adalah kejahatan yang paling berbahaya. Makanya Allah 3 kali menyebutkan kata Tuhan pada pertama surat An-Nas, karena agar kita berlindung kepada Allah dari kejahatan tersebut. Bisa-bisa kejahatan yang dalam diri manusia itu akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Yang kedua, pilih isi hati kita ibu-ibu. Jadi pilih antara yang benar dan yang salah. Ketika kita melakukan ini, Allah suka apa tidak? Allah murka apa tidak? Yang ketiga, jika terbesit pikiran yang jahat, terbesit pikiran yang nyolong atau apa, itu ingat semuanya itu berasal dari setan. Makanya perbanyaklah berzikir kepada Allah dan mengingat Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Maaf kalau misalnya masih banyak salah, namanya juga masih belajar. Lihatlah apa yang dikatakan dan melihat siapa yang mengatakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di musala yang insyaallah barokah. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah modern seperti pada malam hari ini. Yang ketiga, saya berdiri akan untuk kuliah 7 menit yang berjudul menaati
dia merasa capek, tapi dia tidak pernah meluapkan semuanya kepada anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempatnya Insyaallah Alaihi. Dan kedua, salawat dan salam kalau kita telah dimakan kepada dunia kita Nabi Muhammad dan Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang seperti pada hari itu. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada semuanya yang telah memberikan waktu untuk terang yang berjudul sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah sebuah dorongan untuk menahan nafsu. Agar sabar adalah sabar dalam tindakan batin maupun zahir. Nah, orang yang sabar itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sabar itu adalah orang yang akan selalu mendapatkan kebahagiaan dalam dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika Allah itu mencintai hambanya, Allah itu akan mengujinya agar dia juga sabar terhadap ujiannya. Dan kata Allah juga, jika ada yang tertinggal dalam hidup, maka terimalah itu yang sabar. Dan ternyata sabar itu mahal. Sabar itu lekat dengan ujian, lekat dengan masalah, dan di antara dalam sabar itu ada yang namanya musibah dan ada yang namanya masalah. Sabar itu ada tiga, yaitu satu, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ini berarti melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, zikir, puasa dan lainnya. Jangan penuh kesungguhan dan keikhlasan tanpa merasa berat atau malas. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat ini berarti meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berbuat zina, minum keras, mencuri, berbohong dan lainnya. Jangan penuh kesadaran dan tanpa tergoda oleh hawa nafsu atau belajar. Yang ketiga, sabar dalam menghayati takdir Allah. Ini berarti menerima segala takdir Allah yang ada dalam hidup, baik berupa kesenangan, kesedihan, kesehatan atau sakit, kaya atau miskin dan lainnya. Jangan bersikap cukup dan juga tanpa mengaku atau bersedih berlebihan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa kita hidup di dunia memang hanya tugas menjalankan skenario Allah. Dengan sebagainya, sedih, senang, pasti ada selama kita bergantung tetap kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya rahmat. Yang kedua, salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti pada hari ini. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah mengizinkan saya kultum yang disebut Ramadan dan Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan adalah pintu surga yang ditutupnya pintu neraka dan setan-setan diikat dan ada malam yang lebih baik dari 1000
sebagai petunjuk manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara hak dan yang batil. Dalam ayat ini kita pahami bahwa bulan Ramadan diciptakan khusus untuk kita lebih dekat dengan suci, yaitu Al-Quran. Intinya, ibu-ibu sekalian jangan lupa untuk membaca Al-Quran karena bulan Ramadan usai. Mungkin sekian hukum dari saya, kurang lebihnya maaf bila ada salah kata datanya dari saya sendiri, bila ada kata yang bermanfaat datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DKM Masjidul Karomah dan yang terhormat Bapak Ibu Jamaah Masjidul Karomah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita salah satu nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah barakah ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti pada sore hari ini. Yang ketiga, saya tak lupa berterima kasih kepada Bapak DKM Masjidul Karomah yang berkenan yang telah mengizinkan saya untuk berpidato yang berjudul bersyukur. Syukur adalah sikap menyadari, menghargai dan berterima kasih atas segala hal yang kita miliki atau alami, yang baik besar maupun yang kecil. Makna bersyukur itu secara sederhana, bersyukur berarti menyadari bahwa apa yang kita punya adalah anugerah. Tidak hanya fokus pada kekurangan dalam banyak ajaran, termasuk dalam Islam, bersyukur bukan hanya ucapan, tapi juga tindakan dan sikap hidup. Bentuk-bentuk bersyukur itu ada 3. Yang pertama itu dengan hati. Kalau dengan hati itu kita merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua dengan ucapan. Dengan ucapan itu contohnya berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga dengan perbuatan, menggunakan nikmat yang dimiliki untuk hal baik seperti membantu orang lain yang kesusahan. Manfaat bersyukur itu hati menjadi lebih tenang dan bahagia, mengurangi stres dan rasa iri, membuat hidup berasa cukup, mempererat hubungan dengan orang lain dan orang Tuhan. Contoh sederhana, bersyukur masih diberi kesehatan, bersyukur masih diberi iman yang kuat, bersyukur masih diberi banyak ibadah juga. Intinya bersyukur bukan berarti hidup kita sempurna, tapi kita memilih untuk melihat kebaikan di tengah kekurangan. Mungkin cukup sekian untuk dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah pada
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pengurus DKM Masjid beserta jajarannya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari yang insyaallah baru ini. Amin. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang ini. Yang ketiga, saya terima kasih kepada pengurus DKM yang telah mengizinkan saya dan teman-teman saya untuk melaksanakan tugas dari pemerintah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan 10 hari di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalam bulan ini, para ulama membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, 10 hari awal Ramadan. Yang kedua, 10 hari di pertengahan. Dan yang ketiga, 10 hari di akhir. Masing-masingnya memiliki keutamaannya. Yang pertama, 10 hari awal Ramadan. 10 hari awal Ramadan adalah hari-hari penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari ini, Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang berpuasa dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu, kita dianjurkan memperbanyak melakukan hal-hal kebaikan seperti membaca Al-Quran, salat tarawih, bersedekah, dan membenarkan niat dalam menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Di waktu ini, Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya bagi hamba-hambanya yang memohon ampunan. Maka marilah kita memperbanyak istighfar, memohon maaf kepada sesama, dan bertaubat bersungguh-sungguh agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan ini hari di mana berbeda dari api neraka. Pada waktu ini terdapat malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 10 bulan. Rasulullah mencontohkan untuk meningkatkan ibadah kita pada 10 hari terakhir, seperti memperbanyak salat, zikir, doa, dan beristighfar mengaji. Waktu kami pulang tadi, banyak bertebaran di FB kami, di kami tentang orang lain yang beristighfar mengaji. Dari pembagian ini, kita dapat memahami bahwa bagian ilmu adalah kesempatan besar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pilihan yang berkali ini. Mungkin kita sudah di penghujung bulan Ramadan yang sebentar lagi atau beberapa hari lagi kita akan sampai ke titik puncak kita. Mungkin sekian untuk dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dengan air masih baik lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, melayani ajaran puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, salah satunya keberkahan sehingga kita dapat berkumpul di masjid di rumah ini. Insyaallah begini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan untuk juga dan bagi
Sebelumnya kaum Quraisy mendekati Nabi Muhammad, pamannya Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad berhenti berdakwah dengan berbagai cara. Cara yang pertama itu dengan cobaan. Ketika Nabi Muhammad berdakwah, itu banyak sekali cobaan yang sangat susah. Tetapi dakwah Nabi Muhammad tetap saja menyebar. Cara yang kedua itu dengan godaan. Kaum Quraisy menggoda Nabi Muhammad sebanyak 3 kali. Godaan yang pertama itu kalau jika Muhammad ingin harta yang banyak maka berarti berdakwah. Godaan yang kedua itu jika Muhammad ingin wanita cantik maka berarti berdakwah. Cara yang ketiga itu jika Muhammad ingin jabatan tinggi maka berarti berdakwah. Godaan itu seperti godaan kita, yaitu harta wanita. Nabi Muhammad walaupun sudah digoda sebanyak 3 kali, tapi beliau tetap teguh dalam pendiriannya. Cara yang ketiga itu kompromi. Kaum Quraisy berkata, sepakati saja. Kami mengikuti agama Islam setahun, kemudian kaummu mengikuti agamamu setahun. Tetapi Muhammad menolak ajaran itu. Ayat yang pertama itu istilah kafir itu untuk orang muslim. Nabi Muhammad memanggil orang yang berbahasa Islam itu dengan sebutan kafir, kata dari kafir musuh. Jadi bahasa yang pertama itu adalah orang yang tidak tertentu dari budaya Allah, bukan bahasa yang dengan bukan dengan bahasa. Ayat yang kedua sampai 5 itu saya tidak menyembah secara Tuhanmu dan Tuhan saya berbeda. Kalau anakmu itu cara aku menyembah Tuhanmu itu berbeda denganmu dan orang kafir yang menyembah Tuhanmu. Lata Uzza itu Tuhannya orang kafir. Ayat ke-6 untukmu agamamu dan untukku agamamu. Ketika hubungan dengan beda masa seperti agama Islam dan Muhammadiyah itu kita jangan membedakan perbedaannya, tetapi kita harus memberikan kesamaannya. Karena agama Islam itu hidup, untukmu agamamu dan untukku itu agamamu. Sebelum toleransi itu konsistensi terlebih dahulu. Konsistensi itu ada pada ayat 1 sampai 5 surat Al-Kafirun, dan toleransinya itu ada pada ayat 6 surat Al-Kafirun. Mungkin cukup sekian untuk dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah.